Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman dan nikmat Islam, dan kepada Allah kita juga meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mencoba mengambil sebuah topik dalam Ustaz menjawab ini. Topik kita adalah menjaga ukhuwah. Tentu ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah itu bermakna persaudaraan, ya. Menjaga persaudaraan, hubungan silaturahim sesama manusia, terutama kepada keluarga kita, tetangga kita, orang sekampung, dan umumnya kepada siapa saja seluruh dunia, termasuk dengan orang-orang non-Islam. Ukhuwah itu perlu dijaga, ya. Yang berbeda pendapat dengan kita juga perlu kita jaga. Dengan demikian tidaklah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak boleh menghina orang lain, sebab orang lain itu akan menghina kita. Kalau saling hina menghina, akhirnya tidak ada kebaikan di dalam kehidupan ini. Tetapi dengan ada semacam menjaga ukhuwah, menjaga toleransi, menjaga lidah, walaupun orang berbeda dengan kita, tapi ukhuwah tetap terjalin, tidak terjadi permusuhan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman, dan berpeganglah kamu kepada agama Allah, bihablillah, kepada tali Allah. Yang disebut dengan tali Allah di sini agama Islam, agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah di dalam hal-hal yang membuat berbeda di antara kalian. Kalau terjadi perbedaan pendapat, hendaklah kalian kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah perbedaan pendapat itu tidak akan menjadi permusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah, itu ayat Quran juga, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi bersaudara kita nih, orang-orang yang beriman, walaupun beda mazhab, mereka itu adalah saudara kita. Faslihu baina akhawaikum, maka selesaikanlah, perbaikilah antara mereka itu. Kalau ada perselisihan, perbaiki supaya mereka itu bersatu kembali. Nah, itu perintah-perintah Allah SWT. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu riwayat Muslim, Tirmidzi juga, ya. Tidak beriman seseorang kamu, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, hingga engkau mencintai saudaramu itu seperti engkau mencintai diri sendiri. Nah, kemudian Rasulullah juga menyebutkan
Jadi orang Islam ini kalbunian, sebagai tubuh yang satu, ya, kalbunian, ibarat tubuh yang satu. Kalau satu sisi tubuh merasa sakit, seluruh tubuh akan merasa demam, sakit juga. Maksudnya orang sakit gigi itu seluruh tubuhnya nggak enak. Ngomong aja marah orang itu. Orang sakit gigi. Kita tawarkan ayam panggang juga menolak. Karena sakit dia. Tapi coba kalau giginya nggak sakit, pasti dia senyum, pasti dia mau menerima ayam panggang itu, termasuk tulang-tulangnya dikunyah. Kalau sehat. Tapi kalau sakit enggak, menolak ayam panggang. Jadi beginilah umat Islam ini sangat seharusnya kompak, berukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Ini sangat perlu. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah wataniyah perlu juga, persaudaraan sesama tanah air. Karena di Indonesia misalnya ada orang-orang non-Islam, harus jadi saudara juga, saudara wataniyah, saudara setanah air. Kalau dalam segi muamalah, kita boleh bekerja dengan orang-orang kafir, ya, saling tolong menolong. Tapi masalah akidah itu no, tidak boleh. Tidak boleh. Sudah dipisahkan oleh Allah dan Rasul. Orang kafir adalah kafir, penghuni neraka, dan orang Islam adalah orang mukmin yang kemungkinan mereka itu akan masuk surga, kecuali mereka yang munafik, ya, kecuali mereka yang fasik. Tapi kalau orang Islam yang mukmin itu masuk surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat Islam, berkat Islam, itu kan, sejumlah bangsa itu menyatu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Itu berkat Islam. Sebelum ada Islam tidak ada penyatuan itu, tidak ada. Misalnya Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke. Itu siapa yang mampu menyatukan, mengikat itu? Siapa? Siapa yang mampu mengikat orang-orang Sabang itu bersaudara dengan orang Merauke? Orang Banda Aceh bersaudara dengan orang Papua. Nah, siapa yang mengikat? Yang mengikat itu Islam. Nah, Islam. Karena Islam itu menghargai hubungan antar manusia. Islam sangat luas. Islam itu tidak pernah memusuhi orang kafir harbi, orang kafir dhimmi, gitu ya. Yang dimusuhi oleh Islam adalah orang kafir harbi, orang kafir perang. Orang kafir yang memerangi orang Islam itu baru boleh kita musuhi, dan kita wajib memerangi mereka karena mereka adalah memerangi kita. Tapi orang-orang kafir dhimmi atau dhimmah, orang kafir yang jinak, yang bersahabat dengan kita, yang tunduk kepada sistem kita, mereka itu wajib dilindungi oleh Islam. Tidak boleh kita memperkosa mereka, merampas harta mereka, mengusir mereka, itu tidak boleh. Dan di Indonesia ini telah berlaku ukhuwah wataniyah ini. Ini diajarkan dari Islam. Dalam undang-undang negara kita Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45, kita harus saling menghormati. Ya, solidaritas kita harus ada. Pemerintah juga harus melindungi orang-orang kafir. Sama kedudukan antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Di Indonesia ini boleh hidup, dan Indonesia ini rumah bagi mereka juga.
rumah bagi orang Kristen, rumah bagi orang Hindu, Buddha, orang Cina, Konfusius. Karena kita mayoritas Islam, maka kalau dilebihkan sedikit hak-hak orang Islam, itu hal yang sangat wajar. Karena Islam sampai 90% umat Islam, atau kurang sedikit. Maka kalau televisi nasional lebih banyak dakwah, karena yang mendengar lebih banyak orang Islam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, yang pertama kita harus berukhuwah Islamiyah sesama Islam. Yang kedua berukhuwah wataniyah, dengan orang non Islam juga kita harus berukhuwah. Dan kita dilarang mufarriqah. Mufarriqah itu terpecah belah. Kalau terpecah belah, kita tidak punya kekuatan. Dalam bahasa Melayu dikatakan bersatu teguh, bercerai runtuh. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Jadi kekuatan itu ada sama persatuan, sama persatuan sesama bangsa. Jadi insya Allah kita akan kuat. Kalau tidak bersatu, kita akan lemah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, ya, maka kita tidak senang kalau kita mendengar ada kegaduhan antara anak umat manusia ini. Ada perang, ada kegaduhan-kegaduhan. Penyelesaian masalah bukan dengan musyawarah, itu tidak membuat kita senang. Orang mengutamakan kekuatan senjata, itu tidak membuat kita bahagia. Tetapi ketika sebuah masalah diselesaikan dengan musyawarah, wasyawirhum billati hiya ahsan, bermusyawarahlah dengan mereka itu secara baik, insya Allah semua kita akan senang, tidak tersakiti hati, tidak membuat di suatu pihak merasa menang dan di suatu pihak merasa kalah. Itu hasil musyawarah, ya. Sama-sama senang, sama-sama kalah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, maka dalam menjaga ukhuwah ini perlu kebersamaan. Harus ada pelopor, harus ada yang mengikuti, patuh, dan jangan ada yang berkhianat. Pelopor itu adalah ulama dan umara. Jadi ulama dan umara harus jadi orang di depan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang bersengketa itu juga harus sama-sama mengalah, ya. Kalau ada yang berbeda, itu harus saling sabar dan mau berkorban supaya ketemu, sebelah sini puas, sebelah sana puas. Tetapi kalau dalam sengketa itu menguntungkan sebelah pihak, itu tidak akan merasa puas yang kalah, ya. Maka tidak terwujud keadilan dan tidak langgeng. Langgeng itu tahan lama. Katakanlah misalnya tentang MOU Helsinki, ya, antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka Agam. Itu harus saling menghormati, harus saling bersabar, harus saling memenuhi janji-janji. Jangan sampai tidak terwujud janji-janji itu, akhirnya nanti perdamaian yang baik ini akan rusak. Jadi perlu keadilan dalam hal ini. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, dalam menjaga ukhuwah Islamiyah ini kami membutuhkan komentar,
membutuhkan sharing, membutuhkan interaktif dari pemirsa CTV, juga boleh membuat SMS atau di WA komentar. Insyaallah kita akan baca, ya. Kita akan baca. Jadi silakan pemirsa yang dirahmati Allah untuk telepon ke ACTV di nomor biasa yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Juga boleh SMS. Kita bincang masalah ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu adalah alat persatuan yang luar biasa. Karena itu kami tunggu. Baik pemirsa ACTV, jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak. Setelah jeda iklan berikut, kita kembali